Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya untuk membuat JSON server dengan cepat dan mudah. JSON server ini digunakan untuk, misalkan saja ketika Anda itu lagi buat user interface dan sudah jadi, tetapi tim dari yang lain itu backend itu masih belum jadi, tetapi kita itu bisa menggunakan yang buatan kita sendiri atau yang masih coba-coba gitu. Kita itu bisa menggunakan namanya JSON server yang ini. Jadi dia itu mengubah file JSON yang kita miliki menjadi sebuah server. Misalkan saja kita memiliki sebuah file JSON seperti ini, dia itu akan membuat sebuah URL dengan IP/post gitu, datanya itu ada ini gitu, IP/comment, datanya itu ada seperti ini, dan profile ada datanya seperti ini. Jadi kita itu bisa membuat sesuatu yang mirip yang akan jadi nanti gitu. Setelah itu kita itu bisa lakuin request ke sini, ada post request, put request, fetch, dan delete request gitu. Nah, perubahannya misalkan saja Anda yang menambahkan sesuatu ke dalam sini misal, maka dia itu akan secara otomatis berubah datanya. Baik, di sini kita akan buat projectnya terlebih dahulu. Jadi kita akan buka command prompt. Lalu di sini kita akan ketikkan, kita akan buat folder baru, misalnya namanya server test gitu, atau test server. Lalu enter. Setelah itu kita akan pindah directory ke test server. Test server. Setelah itu kita akan jalankan npm init garis y gitu untuk membuat projectnya berisi package.json. Setelah itu kita akan install yang ini pakai npm install, atau bisa juga pakai yarn add juga bisa. Kemudian kita harus menyiapkan sebuah file JSON dengan beberapa data. Jadi kita bisa menggunakan yang ini aja dulu sementara untuk ngetesnya. Setelah itu kita bisa buka di sini path-nya pakai start titik gitu. Nah, di sini ada package.json. Baik, di sini JSON servernya ini udah terinstall. Sekarang kita akan buat file JSON-nya. Jadi kita akan baru atau new di sini, dokumen text di sini. Lalu kita akan beri nama misalkan saja db.json. Setelah itu kita akan buka ini di Visual Studio Code seperti ini. Lalu kita akan isikan data yang ada di sini gitu. Nah, seperti ini. Simpan. Setelah itu kita bisa jalankan di sini JSON server untuk menjalankan servernya. Jadi bisa pakai JSON server. Ini watch db.json. Lalu enter. Di sini itu kita sudah memiliki 3 buah URL. Jadi ada resources-nya yang ini dan home-nya yang ini. Jadi kita akan membutuhkan ini itu untuk misal membuka post itu tinggal kita localhost lalu 3000/post gitu. Jadi localhost/post. Maka kita sudah memiliki data yang ditampilkan berupa JSON seperti ini. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Selanjutnya saya akan tambahkan beberapa. Jadi ada 4 misal gitu. Ini tinggal kita ganti 2, 3, 4. Kita akan refresh dulu. Nah, di sini sudah jadi 4 datanya. Selanjutnya adalah kita itu juga bisa menggunakan parameter. Jadi di stringnya ini kita misalkan saja ingin mengambil hanya yang ID 1 dan ID 2. Jadi kita bisa menggunakan tanda tanya seperti ini, lalu nama key-nya, misal ID-nya sama dengan 1 gitu. Jadi dia itu akan muncul yang post nomor 1 aja yang memiliki ID 1. Kalau misalkan saja Anda pengen yang title-nya itu JSON server, maka dia itu akan muncul semua gitu. Karena semuanya ini JSON server. Kalau saya ubah terlebih dahulu, misalnya ini JSON server 2 gitu, lalu di reload, maka dia itu akan muncul ID 1, 3, dan 4-nya saja. Jadi di sini itu bagusnya sudah berisi cara untuk kita filter gitu. Kemudian jika Anda ingin filter yang lebih dalam lagi, bisa tanda titik seperti ini untuk mengakses propertinya. Dan juga kita juga bisa
melakukan paginasi atau paginate, artinya itu membatasi masing-masing jumlah postnya. Misal di sini kita akan coba pakai page-nya ini. Ini page 1. Nah, page 1 seperti itu. Kemudian kita bisa juga mengisikan limitnya. Misal limitnya itu hanya 2 gitu deh. 2 post. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Maka dia itu akan muncul 2 post gitu. Sekarang page 2 dia itu 2 post juga. Ini tuh berguna untuk misalkan saja Anda membuat ada sebuah halaman yang dibagi berdasarkan page. Misalkan saja page 1, page 2, page 3 dan seterusnya gitu. Jadi seperti di Google itu kan ada halaman pertama, kedua, ketiga dan keempat seterusnya. Ada juga kita juga bisa mengatur berapa banyak jumlah postnya di sini. Kemudian jika Anda ingin akses yang URL lain, misal di sini itu ada yang komen, jadi kita juga bisa ganti yang ini tuh ke /comment. Jadi yang muncul itu akan komennya saja seperti itu. Kemudian tiap kita itu ada melakukan request, di sini bakalan ada tampilannya, misalkan aja dari browser ini melakukan get request, maka akan ada seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya untuk nge-patch data ini menggunakan React Native. Jadi kita akan buka command prompt terlebih dahulu. Setelah itu saya akan buat project baru. Jadi npx React Native init. Namanya misalkan saja test patch. Lalu enter. Setelah itu kita bisa pindah directory ke test patch yang ada di sini. Jadi ke test patch. Lalu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Setelah itu kita akan buka FJS-nya di sini. Selanjutnya adalah kita akan jalankan yarn Android. Baik, selanjutnya kita akan buka terlebih dahulu FJS-nya di sini. Lalu kita akan hapus dulu semua. Pakai Ctrl A lalu backspace, lalu kita akan import. Kemudian kita akan import React use state dan use effect dari React. Selanjutnya adalah kita akan buat sebuah komponen baru. Jadi bisa pakai SLR untuk membuat fungsional komponen baru. Di sini kita akan isikan view aja kosong. Lalu saya juga akan import ada view, lalu text, lalu touchable opacity dari React Native. Kemudian di sini itu kita bisa isikan tulisan aja dulu. Di teks server misal. Selanjutnya adalah kita akan import juga playlist dari React Native. Lalu ini akan kita isi style flex 1 atau flex 1 agar dia itu menggunakan semua tempat yang ada. Lalu di bawah sini sebelumnya saya akan buatkan sebuah state terlebih dahulu untuk menampung data dari servernya, misal data gitu namanya, dan set data. Ini use state, saya akan kosongin aja dulu seperti itu. Kemudian di sini saya akan buatkan sebuah function untuk mengambil datanya, jadi function get data. Setelah itu kita akan bisa lakukan patch di sini. Misal Anda lupa sintak patch itu seperti apa, nggak usah dihafal. Jadi tinggal cari aja di sini React Native patch gitu. Nah, di sini ada contohnya di reactnative.dev. Nah, kita tinggal copy aja contoh yang ada di sini. Nah, yang ini. Ini adalah contoh patch yang get request dan yang di atas ini untuk yang post request. Jadi di sini ada body-nya atau parameter yang bisa Anda kirim ke server. Kemudian di sini itu tinggal kita copy aja yang get request. Nah, seperti itu. Untuk yang const ini tinggal kita hapus saja dulu. Kemudian yang patch ini, nah lakukan seperti itu. Lalu di sini kita akan set datanya setelah dia itu mendapatkan datanya. Jadi di sini itu tinggal kita ganti jadi set data JSON. Setelah itu kita bisa ganti URL-nya, jadi sesuaikan dengan yang ada di sini. Tinggal di copy aja yang post ini. Seperti ini.
Nah, perlu diperhatikan jika Anda mengupload aplikasi ke Play Store, pastikan dia itu udah ada SSL-nya. Karena kalau kita menggunakan HTTP biasa ini, ketika diupload ke Play Store, dia itu nggak bakalan bisa jalan ketika dia itu nge-patch gitu. Karena ada security-nya. Jadi kita bisa isikan di sini HTTPS seperti itu, atau Anda install di server itu ada SSL-nya. Tapi untuk ngetes biasa sih nggak masalah itu pakai HTTP biasa seperti ini. Selanjutnya adalah kita bisa panggil get data ini. Jadi saya akan buatkan sebuah use effect hook. Jadi bisa pakai seperti ini. Jadi saya itu akan mengambil datanya ketika ini sudah muncul gitu tampilannya. Setelah itu saya akan get data, lalu menjalankan function get data ini. Nah segini. Lalu di sini saya akan tampilkan sebuah playlist yang sumber datanya itu dari data, jadi dari state data ini. Lalu render itemnya, saya ingin agar dia itu tampilannya misal kita isikan view dulu, simple, lalu ada teksnya. Nah untuk membedakan warnanya, jadi saya akan warnai terlebih dahulu di view yang ada di sini. Misal kita pakai style, lalu background colornya itu warna misal agak gelap gini. Lalu di sini itu bisa pakai style, colornya itu warna putih. Ini padding vertikalnya 10 dan margin bottomnya 10. Border radius 3 misal. Dan elevation 2. Lalu kita bisa display data yang sudah diambil dari server. Jadi kita bisa tambahin misalkan title dan authornya. Di sini kita bisa display item.title dan author. Selanjutnya adalah ini kan masih belum bisa nge-request karena di sini URL-nya itu localhost 3000. Jadi dia itu malah mengambil data dari sini localhost-nya si HP. Untuk mencari localhost-nya si komputer, kita itu perlu tahu IP-nya komputernya. Jadi di sini kita bisa cek IP saya itu yang ini ya. Nah, ini tinggal kita optionalin aja. Ini gantikan jadi IP-nya. Nah, seperti itu, simpan. Kita bisa cek juga di sini console.log JSON-nya itu seperti apa. Kalau kita lihat di sini, kita reload. Nah, setelah tahu IP-nya berapa, selanjutnya adalah kita akan ulangi JSON servernya untuk nge-hostnya. Kita Ctrl C di sini untuk mematikan JSON servernya. Kemudian kita akan ubah sintaknya di sini pakai host seperti ini. Jadi ini akan saya ganti menjadi sama seperti tadi, tetapi di sini ada host dan IP-nya. Host, lalu IP saya. Nah, seperti itu, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada IP-nya dan bisa kita akses. Misal 192.168, kita coba copy. Di sini. Nah, sudah muncul, dia itu berdasarkan IP seperti ini. Jadi kita itu bisa mengakses dari emulator ke server yang ada di komputer ini. Jadi kita bisa simpan ini, maka dia itu sudah muncul seperti ini. Kemudian di sini misalkan aja tambahin margin horizontal 20 gitu. Nah, kita sudah memiliki ada data yang sudah dari sini gitu. Kemudian gimana sih caranya untuk membuat refresh-nya gitu. Saat ketika ditarik ini, dia tuh nge-refresh. Anda bisa menggunakan namanya refresh control. Untuk mencari tahu bagaimana caranya menggunakan, tinggal bisa cari di sini refresh control gitu. Maka dia itu akan ada dari React Native-nya. Refresh control ini bisa digunakan di playlist ataupun di scroll view. Gunanya itu adalah membuat pull to refresh. Jadi ketika kita itu narik ke bawah, dia itu akan loading keluar gitu. Di sini kita bisa copy saja contohnya seperti ini. Nah, disalin aja. Kita akan letakkan di bagian playlist-nya supaya kita itu bisa menggunakan fitur pull to refresh. Kemudian saya akan buatkan sebuah state namanya refreshing, dan set refreshing.
secara default saya ingin agar dia itu nilainya pulse terlebih dahulu. Pulse seperti itu. Ini kita akan ganti jadi refreshing juga sama, tapi ini kita akan ganti menjadi yang get data di sini. Lalu di sini kita akan ubah terlebih dahulu di bagian sini. Kita akan isikan refreshing true dan di sini jadi pulse. Ini juga pulse. Kalau kita coba di sini, ini kelebihan ya, sorry. Kalau kita coba di sini kita reload seperti itu, dia itu sudah bisa. Misal kita tes sekarang, kita tes misal kita tambahin ID yang kelima gitu. Simpan. Kalau kita reload di sini, kita akan tambahin koma dulu. Kalau kita reload di sini pakai tarik begitu, maka dia itu sudah ada yang baru seperti ini. Misal kita melakukan post request ya, jadi kita bisa buatin sebuah button untuk mengirimkan post request ke sini. Jadi dia itu akan menambahkan datanya. Kita bisa buatin sebuah function post data gitu. Untuk contoh nge-paste-nya, kita bisa cari di React Native yang tadi itu yang networking ini. Nah, kita tinggal copy aja yang ini contohnya yang post request. Di sini itu ada metodenya, bisa Anda ganti misalkan post, put, dan lain-lain. Lalu ada headernya, misal Anda memiliki header selain ini juga bisa ditambahin. Dan body-nya, yaitu parameter yang Anda kirim. Nah, di sini saya ingin menyesuaikan dengan yang ada di bagian sini gitu. Ada ID, title, author gitu. Kita bisa ganti ID, title-nya, author-nya gitu. Misal saya ingin agar ID-nya ini dia itu misal 9 gitu. Lalu title-nya ini saya ingin agar dia itu Gosnando dan author-nya ini misal kode Insia gitu. Simpan. Kita akan buatin sebuah touchable opacity untuk manggil function ini. Selanjutnya adalah kita itu bisa buatin di bawah sini touchable opacity dengan sebuah teks get kirim data. Lalu kita akan tambahin on press post data di sini ya, post data kayak begitu nama functionnya. Lalu saya akan buat dia itu di tengah, bisa pakai style HTTP content center dan line itemnya itu center. Nah, seperti ini sudah muncul. Kalau kita klik sekarang kirim data, setelah itu kita akan reload. Oke, di sini belum kita ganti alamatnya ya, makanya dia itu belum berubah. Nah, seperti itu. Misal ketika dia itu nge-post data, saya ingin agar dia itu nge-refresh gitu, itu nge-get data. Caranya adalah kita bisa isikan di sini itu set refreshing get datanya di sini, kita copy. Lalu ketika dia itu udah selesai nge-post data, saya itu ingin agar dia itu ngambil datanya. Jadi bisa pakai this dot, bisa pakai get data seperti itu, panggil get data. Lalu di sini saya akan ubah terlebih dahulu jadi seperti itu ya functionnya. Lalu di bagian sini kita bisa coba terlebih dahulu. Kita lihat ininya, kita kirim data. Nah, dia itu ada post request 1, maka sudah muncul Gusnando dan kode Insia secara otomatis sudah di refresh di sini. Kalau kita kirim lagi gitu, dia itu nggak bisa karena duplicate ID gitu. ID-nya tuh ada yang sama. Kita komen ini. Kalau kita kirim lagi, ada post request lagi, ada muncul lagi. Nah, seperti ini. Baik, saya rasa cukup tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, untuk source code-nya ada di deskripsi. Selain itu, buat Anda yang pengen belajar lebih lanjut tentang React Native dari awal sampai akhir, Anda bisa ikuti kelas online saya di Kode Insia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.